tujuan saya di sini adalah untuk memenuhi tugas metodologi penelitian saya dengan melakukan wawancara untuk mendapatkan data informasi yang akan saya peroleh dari kakak. Metode yang saya gunakan ini adalah metode kualitatif dengan judul penelitian yang saya ambil atau yang saya lakukan adalah pengalaman mahasiswa keperawatan berkepribadian tertutup dalam interaksi sosial di lingkungan kampus dan dampaknya terhadap kesehatan mental serta motivasi belajar di Universitas Muhammadiyah Semarang. Seperti itu. Apakah kakak bersedia untuk saya wawancarai? Baik, kalau kakak bersedia langsung kita mulai saja ya. Sebelumnya bisa perkenalkan diri dulu kak, nama, usia, dan lain-lain. Saya Rimarisa Merah Putri, usia saya 19 tahun. Saya mahasiswa Universitas Muhammadiyah Semarang. Baik, kak, langsung saja saya tanyakan pertanyaan pertama ya. Yang pertama, bisa ceritakan sedikit tentang diri kakak dan bagaimana kakak menggambarkan kepribadian kakak. Untuk kepribadian saya merasa diri saya itu pendiam dan sulit berbicara di depan umum. Kalau boleh tahu sejak kapan ya kakak merasakan kepribadian yang seperti itu? Mungkin sejak kecil saya itu memang sudah pendiam dan saya itu merasa kurang percaya diri di depan banyak orang. Pertanyaan ketiga, bagaimana pengalaman kakak saat harus berinteraksi sosial dengan teman-teman sekelas, dosen, ataupun orang baru yang kakak temui di lingkungan kampus? Jadi saya itu merasa cemas dan saya itu jika bertemu orang baru itu saya kurang bisa berinteraksi. Jadi saya lebih suka berinteraksi dengan orang-orang yang sudah lama saya kenal. Kalau seperti itu kak, biasanya apa yang kakak rasakan saat berada di lingkungan sosial seperti kampus atau seperti dalam kelompok itu, gimana perasaan kakak kalau ditempatkan dalam situasi seperti itu? Biasanya itu kalau sedang ada kerja kelompok, saya itu sering merasa cemas karena saya ingin berpendapat, tapi saya itu tidak berani untuk mengungkapkan pendapat saya. Jadi saya merasa kayak pendapat orang lain itu lebih bagus dibandingkan pendapat saya. Jadi kakak cenderung untuk diam ya? Baik. Kalau gitu, apakah berarti kakak tuh lebih memilih belajar sendiri atau tetap suka dalam berkelompok? Saya lebih suka belajar sendiri. Kenapa kalau boleh tahu? Karena kalau saya belajar sendiri saya lebih bisa leluasa mengungkapkan apa yang saya inginkan dan tidak ada tekanan dari luar juga. Seperti itu. Pertanyaan berikutnya nih kak, bagaimana pengaruh interaksi sosial yang kakak alami terhadap perasaan atau kondisi mental kakak? Apakah kakak bisa cemas atau bahkan bisa sampai stres dengan kondisi kakak? Iya, saya kadang bisa sampai stres jika itu sedang banyak tugas. Saya itu stres karena saya itu tidak bisa meminta pendapat orang lain. Tapi kembali lagi saya itu lebih suka sendiri dan tidak berani untuk bertanya kepada orang lain. Kalau seperti itu, kalau kakak bisa sampai cemas ataupun stres, biasanya yang kakak lakukan untuk mengatasi perasaan tersebut itu seperti apa ya? Biasanya jika saya sedang di keramaian, saya kan tidak nyaman. Saya lebih memilih untuk ke tempat sepi dan mendengarkan musik atau menonton video di YouTube dan lain-lain. Kalau itu, apakah kakak tuh merasa bahwa kepribadian kakak yang tertutup atau pendiam ini bisa mempengaruhi semangat atau motivasi kakak dalam belajar? Sejujurnya jelas, karena kadang saya itu iri dengan teman-teman yang lain, itu dia memiliki teman dan itu lebih seru ya. Jadi kita bisa berbagi keluh kesah dan lain-lain. Sedangkan saya itu kadang sendiri, sedih sendiri dan lain-lain. Kalau seperti itu kak, apakah kakak juga merasa bahwa dukungan sosial dari teman itu mempengaruhi semangat belajar? Jelas itu sangat mempengaruhi. Karena kan kalau ada teman kan kita ya tadi bisa berbagi keluh kesah dan lain-lain. Jadi tidak tertekan sendirian ya. Kalau gitu, dari kondisi yang sudah kakak ceritakan, apa ada harapan terhadap lingkungan kampus dalam mendukung mahasiswa yang memiliki kepribadian tertutup seperti kakak? Menurut saya kan orang yang tertutup kan bukan hanya saya, jadi saya harap kayak ada teman-teman itu lebih mengerti dengan kami dan membantu kami, merangkul kami. Dan kalau untuk kampus mungkin ada kayak dilakukan pelatihan public speaking supaya melatih kepercayaan diri kita sebagai orang yang tidak bisa berbicara di depan banyak orang. Baik kakak, kalau seperti itu semua pertanyaan telah terjawab semua. Terima kasih atas waktunya. Kalau begitu saya pamit ya kak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.